langkahkan kaki tanpa henti. Hidup mandiri tak membuat waktu terhenti. Bukalah mata hati karena dunia telah menanti. Ibarat bunga melati yang harum mewangi, dialah Srikandi dari Bali. Saya seorang ibu, 3 orang anak, putra saya, 3 orang anak saya cowok-cowok, dan yang pertama sudah sarjana hukum, yang nomor 2 sudah tentara TNI, dan dia dinas di Kostrad, dan yang ketiga baru kelas 2 SMP. Saya sebetulnya tadinya nggak tahu ya, karena ketika tahun 2008 sepeninggal suami saya, Agustus 2008 suami saya meninggal, itu ya karena begitu kebesaran Tuhan ya, salah seorang saudara suami yang bekerja di layanan kesehatan salah satu rumah sakit di Denpasar, dia mengarahkan bahwa tante harus cek. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu dari hasil lab suami saya itu mengarah ke HIV. Saya tadinya masih bener nggak sih ini? Nah, akhirnya saya memberanikan diri. September 2008 saya tes dan ternyata hasilnya saya positif. Sangat kaget dan tidak berhenti dari situ aja. Dari ketiga anak-anak saya, akhirnya semua dites, dan lebih surprise lagi, anak saya yang paling kecil itu dia positif HIV juga, jadi sama seperti saya. Jadi akhirnya siapapun orangnya, siapapun latar belakangnya, pasti akan melalui fase penolakan. Ketika dia menolak, ya masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama, ada yang beda-beda setiap orang. Waktu itu saya kebetulan saya waktu itu langsung menolak, dan saya baru mau terapi ARV itu Februari 2010. Itu pertama kali saya akhirnya menyerah dengan virus ini, bahwa ya saya harus terapi ARV. Saya terjun ke salah satu komunitas jaringan perempuan di Indonesia, jaringan perempuan positif. Di situ saya akhirnya mengenal bahwa ternyata penularan HIV itu nggak seperti yang kita bayangkan. Nah, disitulah saya mulai mempelajari HIV ini tadi. Kalau stigma, ya pastilah ya. Ketika saya tahu status pertama kali, orang yang saya kasih tahu pertama kali itu adalah keluarga. Dan keluargalah yang pertama kali yang menstigma saya. Jadi keluarga langsung menutup akses untuk bertemu dengan saya. Mereka semua menjauh satu demi satu. Dan disitulah saya tahu siapa saudara, siapa yang pura-pura saudara. Jadi ketika saya harus butuh untuk dirangkul, butuh untuk didengarkan, saudara-saudara yang harusnya ada di samping saya itu tidak ada. Dan saya memang pernah juga diusir dari keluarga, jadi tapi bukan berarti saya tidak bisa memperjuangkan hak saya. Itu tidak boleh putus, harus terus berlanjut. Dan sekarang harus intinya kita jangan pernah capek untuk berbagi edukasi tentang HIV, karena itu bukan sesuatu yang tabu. Dan ini adalah penyakit masyarakat ya. Kadang saya bilang penyakit masyarakat karena apa? Karena virus HIV ini penularannya ini banyak dari kaum teman-teman kita yang berganti-ganti pasangan. Ketika kita berganti-ganti pasangan, terus kita melakukan hubungan yang beresiko tanpa alat pengaman, disitulah pintu masuk kita tertular virus HIV. Nah, makanya kenapa ini harus terus berlanjut, karena kita akan masih terus berdampingan dengan
perilaku beresiko ini di lingkungan sekitar kita dan sampai anak cucu kita, sampai kapanpun itu pasti tetap akan ada. Dan maka oleh sebab itu edukasi tentang HIV ini akan harus terus bergulir dan terus diedukasi, jangan pernah putus. Hidup ini cuma sekali, jangan pernah putus asa, tetap semangat, berjalanlah seperti air mengalir. Kemana kalian akan dibawa, ikutinlah air mengalir itu sampai kemana. Intinya jadi orang itu yang legowo. Semua ini cuma titipan sih ya, cuma titipan Tuhan. Kalau mau sombong juga percuma, karena kita pulang ke sana nanti semuanya cuma membawa satu, karma. Lahir, hidup, dan mati. Penting menjadi mandiri, menjadi pertiwi di keluarga sendiri, sebagai pijakan di bumi ini.